pelajar dari berbagai daerah di Indonesia tengah menuntut ilmu di madrasah yang berdiri sejak tahun 1996. Guna menunjang proses belajar mengajar, MAN Insan Cendekia memiliki 19 gedung termasuk asrama untuk para pelajar, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, masjid, dan ruang serbaguna. Dengan fasilitas yang tersedia ini, pelajar MAN Insan Cendekia yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai daerah di Indonesia meraih prestasi. Salah satunya dalam Olimpiade Sains Nasional, OSN tahun 2011. 8 siswa MAN Insan Cendekia meraih medali emas dan perak. Lulusan Madrasah Aliyah Negeri juga telah membuktikan prestasinya dengan meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas negeri. Sejak tahun 1998 hingga 2009, lulusan MAN Insan Cendekia yang melanjutkan ke ITB mencapai 888 pelajar, UGM 187 pelajar, dan UI 152 pelajar. Medi Trianto dan Damar Gali, Indosiar. Sekolahnya keren. Sekolah siapa sih yang keren itu? Sekolah siapa? Saya. MAN Insan Cendekia di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Nah, sekolah ini memang sekolahnya berasrama. Jadi semua siswa-siswinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun begitu ya. Jadi ada yang datang dari banyak daerah. Kamu datang dari Malang. Saya dari Malang ya. Malang, Jawa Timur. Yang dari Sulawesi mana boleh angkat tangan? Sulawesi? Oh, nggak ada kali ini. Yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur? Oh, banyak. Ini anak Jakartanya mana nih, anak Jakarta? Oh, ada juga. Ada dari Jawa Barat, Jawa Barat? Ada. Dari Sumatera? Kamu namanya Lubis tapi bukan dari Sumatera, Parangeni? Oh, pindah. Udah ngomong ngakunya anak Jakarta, padahal tak Banten. Padahal Serpong. Nah, lanjutkan ke Aji sekarang. Aji punya prestasi bidang komputer ya, Aji ya? OSN ya. Nah, ini kan bidang astronomi, bidang komputer. Kalau kamu memang pengen kuliahnya bidang komputer kah nanti atau cuma pas lomba OSN-nya aja nih bidangnya komputer? Kalau untuk kuliah kayaknya nggak di komputer. Soalnya ayah ibu itu dokter gitu. Jadi pengen ngikut. Jadi dokter juga? Iya. Ah, kamu bukan trendsetter, kamu follower. Unfollow. Gitu, enggak. Kamu pengen jadi dokter ya? Pengen kuliah di mana rencananya? UI sih. Tepuk tangan mudah-mudahan tercapai. Kemudian Parangeni nih, kamu sendiri kalau kuliah pengen nerusin apa coba? Nyambung gak sama bidang OSN kamu? Kamu OSN-nya apa? Jurusannya pengen kuliah apa? OSN-nya jurusan biologi, terus insya Allah kuliahnya mau ke biologi juga. Biologi di mana? Biologi, Fakultas Kedokteran. Masuk dokteran di? UGM. Di UGM, tepuk tangan dong. Nanti kalau ketemu mungkin udah jadi dokter Parangeni, udah jadi dokter Aji, amin ya mudah-mudahan. Nah, ini adalah 4 siswa berprestasi, tapi kalau tadi disebutkan oleh Teh Tina ada yang dari mana tadi, Jawa Timur, Malang, dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang lain, kemudian dari Jawa Barat, dari Sumatera, ini juga ada yang datang dari Sumatera. Mereka juga seperti siswa lainnya di MAN IC ini, Insan Cendekia semuanya harus menjadi siswa yang tinggal di asrama yang disiapkan oleh sekolah. Ada Hairul Akmal yang datang dari Nangro Aceh Darussalam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hairul Akmal, mana. Ini dia. Hairul boleh duduk di sini, tempatilah tempat Teh Tina ya. Sebelum kita ngobrol dengan Hairul Akmal, kita akan simak dulu profil siswa MAN Insan Cendekia berikut ini. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong kini menjadi rumah kedua bagi Hairul Akmal. Di madrasah inilah pelajar asal Nangro Aceh Darussalam tinggal dan menuntut ilmu. Di tengah kesibukannya meraih prestasi, Hairul Akmal tidak pernah lupa akan kampung halamannya. Untuk mengobati kerinduan akan kampung halamannya, pelajar kelas 12 ini aktif di bidang seni, yakni melantunkan lagu tradisional Aceh. Hairul Akmal merupakan salah satu warga Aceh yang lolos dari maut saat gempa dan tsunami melanda 7 tahun lalu. Meski selamat, namun Akmal kehilangan keluarganya. Ayah, ibu, dan adiknya meninggal dunia. Kini Akmal mengaku mulai dapat melupakan musibah yang merenggut nyawa keluarganya. Akmal bertekad untuk terus menuntut ilmu demi menggapai cita-cita, yakni menjadi dokter. Medi Trianto dan Damar Gali, Indosiar. Kita berikan tepuk tangan untuk semangat Hairul Akmal.
Yang meskipun pernah mengalami sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, kita juga pasti tidak ingin kehilangan orang tua, kehilangan adik, sehingga menjadi sesuatu dalam keluarga. Tapi ia terus melanjutkan cita-citanya dan mulai tahun 2009 bergabung di Man Insan Cendekia. Saya mau tanya dulu sama Khairul Akmal untuk sesuatu yang tidak nyaman untuk diingat-ingat sesungguhnya. Tapi kita baru beberapa minggu yang lalu ya memperingati 7 tahun tsunami Aceh 26 Desember. Khairul Akmal, yang kamu ingat saat itu dan kamu kapan bisa bangkit lagi, gimana ceritanya? Satu hari setelah kejadian, keluarga saya yang ada di tempat lain yang tidak terkena tsunami menjemput saya dari tempat kejadian. Setelah itu, semenjak saya tinggal bersama nenek, keluarga yang lain ya, saya merasa mendapatkan ibu-ibu baru, tante-tante saya, bibi-bibi saya, bapak-bapak baru, paman, om, segala macam. Dan ya, rasa kehilangan tetap ada, tapi kemudian itu tertutup ya, alhamdulillah. Tentu kamu bukan satu-satunya anak yang juga mengalami hal seperti ini ya di Aceh sana. Banyak yang kehilangan orang tua, yang kehilangan kakak, adik. Kalau kamu kehilangan adik dan kedua orang tua. Kamu sendiri mengetahui langsung pada saat kejadian orang tua meninggal dunia dan adik? Iya, tepatnya 1 hari setelahnya. 1 hari setelahnya iya. Baru tahu. Waktu itu berarti usia kamu masih berapa ya, Akmal ya? 7 tahun yang lalu, sekarang saya 17, 10. 10 tahun, berarti kan bukan hal yang mudah ya buat anak masih SD berarti saat itu ya. Saat itu kamu udah paham soal tsunami belum? Maksudnya, atau hanya paham ada air, ada gempa, ada air yang menggulung? Apa yang kamu pahami waktu itu pada saat orang tua meninggal karena tsunami? Untuk tsunami-nya sendiri sih secara ilmiah belum tahu, tapi secara awam tahu kalau itu gelombang besar, istilah Jepang, itu awalnya udah tahu. Tapi kemudian ya nggak nyangka terjadi di Aceh. Dan Akmal ini kecil dan besarnya sampai umur sebelum ke Jakarta ini adalah di Aceh besar ya, di Nangro Aceh Darussalamnya, kemudian pindah gitu ya setelah kejadian. Pada saat sama nenek itu tinggal di mana setelah sama nenek? Di Aceh besar juga, tapi di tempat yang lain dari awal. Kita berikan tepuk tangan buat semangatnya Khairul Akmal. Kehilangan orang tua karena bencana kehilangan adik tidak membuat semangatnya putus dan sekarang sudah ada di Man Insan Cendekia. Kamu tadi di berita yang dihadirkan ingin jadi dokter, pengen kuliah kedokteran di mana? Atau pengen jadi apa sebenarnya? Atau masih belum jelas pengen jadi apa? Kalau boleh ngasih prioritas, aku pertama mungkin ngambil ilmu murni. Ilmu murni, apapun itu apa? Fisika, matematika, kimia? Kimia atau matematik. Kimia atau matematik di? Ya mungkin di Indonesia aja kalau ilmu. Oke. Kemudian kedua sastra, baru ketiga kedokteran. Kedua sastra? Ketiga kedokteran. Pilihan yang unik ya. Maksudnya sekarang prioritasnya ada sains, kemudian ada sastra, di situ kemudian ada kedokteran. Semuanya inginnya di Indonesia. Ya, semuanya di Indonesia. Sastra kan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Maunya sastra Indonesia, bukan sastra Inggris atau sastra Belanda? Enggak. Luar biasa loh. Ini pilihan yang unik karena rasanya semakin kecil presentasinya dibandingkan dengan kedokteran misalnya bagi para siswa yang mau mengambil jurusan sastra Indonesia, sastra Jawa, sastra Sunda biasanya sudah semakin jarang, tapi ini anak Indonesia yang mau belajar soal sastra Indonesia. Nah, kamu juga kan tentu tidak melupakan akar budaya di Aceh. Kamu sering pulang ke Aceh? Ya setiap libur kenaikan kelas dan Lebaran Idul Fitri. Selalu pulang. Teh Tina juga baru pulang dari Aceh kemarin. Nah, tapi bukan orang Aceh. Oke, sekarang kita akan lihat nanti penampilan berikutnya. Bagaimanakah apa yang ditampilkan oleh Khairul Akmal, mau nampilin apa yang berhubungan dengan Aceh? Mungkin lagu Bungong Selanga dipopulerkan oleh Rafli, seorang seniman Aceh yang cukup terkenal. Saya tahu Rafli Kandi. Suaranya luar biasa, bagus banget. Artinya apa sebetulnya Bungong Selanga itu? Mungkin bunga kenanga. Bunga? Kenanga. Kenanga. Baik. Boleh mau nyanyi sekarang atau segmen berikutnya? Sekarang katanya. Boleh sekarang. Yuk. Terima kasih tepuk tangan buat Khairul Akmal. Silakan. Boleh maju ke depan teman-teman yang menyertainya. Ada Saifuddin dan lain-lain. Silakan.
Sudah siap? 1, 2, 3, silakan. Ya. Nabungong selanga kemang sabo batangke harum hai sayang di dalam taman tadi halae tukrang selanganya gada mangate oh halae tukrang selanganya gada mangate wahai bungong cedahan aban tamsenya darah yang canden rupa di tekabana di dari mana? Jakarta, Bandung, Surabaya. Gue Arif, Bandung. Paling cowok yang lain gak jauh beda sama itu tuh cowok yang tengil, belagu, yang namanya Dani itu. Lola, I want you to go out with me. Dan lo apaan sih, norak banget sumpah turun. Ya, lo kenapa gak bilang nama gue dari tadi? Karena lo gak ngasih gue kesempatan untuk ngomong. Dan itu apa coba kalau bukan egois?